Salam bagi kita sekalian. Shalom, shalom. Kita akan melanjutkan pembicaraan demi pembicaraan dari beberapa hamba Tuhan, yaitu tentang Yeskel, kitab Yeskel yang kita akan ambil dari Yeskel pasal yang ke-40 ya. 40. Ini ada 49 ayat dan tentu kita tidak membaca sekalian, tapi saya akan mencari beberapa ayat saja ya, sesuai dengan yang sudah saya ringkas, bahwa kita akan membagi ayat ini menjadi 3 bagian, yaitu ayat 1-4, kemudian ayat 5-47, kemudian 48 dan 49. Saya akan membaca ayat pertama sampai ayat keempat, kemudian ayat yang ke-47 dan nanti 48-49. Saya akan membaca dalam perikop pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Nah, di dalam untuk pemahaman kita di bagian yang kedua, yaitu ayat yang kelima, saya lanjutkan. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan, lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu tentang kehadiran Allah di dalam ayat 48 sampai dengan 49 ya. Ini saya akan cari. Ini tentang bait suci yang baru. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang. Temboknya tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding di sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sana dan satu sebelah sini. Nah, ini adalah satu rangkaian tentang pemulihan yang terjadi, yaitu melalui kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel melalui Nabi Yeskel. Saya akan membuat satu tema tentang harapan pemilihan
pemulihan melalui kehadiran Allah. Nah, malaikat maksud saya adalah bahwa Hezkiel adalah seorang nabi yang betul-betul dipercaya oleh Tuhan di dalam beberapa proses untuk bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem. Dari awal kita sudah mempelajari tentang bagaimana ya terjadi porak-poranda, kehancuran akibat daripada kebebalan daripada bangsa ini. Nah, sekarang tiba kepada awal daripada apa yang disaksikan oleh Hezkiel sebagai salah satu upaya Allah untuk menyampaikan satu keputusan daripada karakter Allah itu sendiri, di mana dia membuat satu komitmen yang betul-betul memang harus ditepati, karena dia bukan manusia tapi dia Allah. Dia yang berjanji, dia pasti akan menepati. Nah, kita melihat di dalam Yeskiel 40 ini secara global bisa saya jelaskan, karena kalau kita menjelaskan ayat per ayat, satu ayat aja nanti bisa habis waktu ini. Tapi secara global saya akan membagi 3 ya ayat-ayat ini. Jadi janji pemulihan di tengah keterpurukan, ya, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kemudian ayat yang ke-5 sampai 47 yaitu tentang ketelitian Allah dalam membangun kembali bait suci. Jadi Allah itu kalau membuat sesuatu dilakukan secara ketelitian yang terukur, ya, bukan seperti model kita ya yang boleh dikatakan jauh ya melebihi daripada cara Allah di dalam mengukur sesuatu. Kemudian ayat yang 48 sampai 49 yaitu kehadiran Allah sebagai pusat kehidupan. Nah, ayat pertama yaitu pemulihan di tengah keterpurukan. Bangsa ini betul-betul dalam keadaan terpuruk dan mereka sedang dalam keadaan berpikir yang negatif, berpikir yang tidak ada kepastian. Artinya mereka was-was di dalam menunggu ya hari demi hari di dalam kehidupan mereka. Artinya mereka ini dalam keadaan susah, itu kasarnya ya. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel sehingga pemulihan pun akan dilakukan ya. Jadi kita akan fokus kepada pemulihan ibadah dan kehadiran Allah yang membawa pengharapan baru bagi umatnya di tengah keterpurukan itu. Nah, kita melihat di ayat demi ayat ini bahwa mereka pertama di ayat 1 dan 2 adalah tentang kesusahan. Nah, penglihatan diberikan pada tahun ke-25 setelah pembuangan mereka di daerah atau di tanah Babel. Nah, ini yang membuat mereka menjadi susah karena mereka sudah lama dibuang dan tidak ada pengharapan yang pasti. Dan kita lihat di ayat pertama sampai ayat keempat ini pemulihan itu terjadi ya, walaupun di dalam suatu informasi yang dibawa atau diberitahukan oleh Hezkiel melalui penglihatannya. Jadi kalau kita mempelajari
tentang penglihatan demi penglihatan yang dialami oleh Hizkiel ini, ya salah satu misalnya kita harus mengenal dulu tentang apa yang diceritakan di dalam ayat ketiga. Ya. Ayat pertama dan kedua yaitu tentang kesusahan mereka di dalam menunggu harapan yang memang pernah mereka dengarkan dari kitab suci tentang bahwa Allah itu memang setia terhadap janjinya. Tapi mereka masih ragu-ragu. Nah, di dalam ayat ketiga ini Hizkiel melihat ya, sesuatu, yaitu malaikat sorga, atau yang mungkin bisa kita ingat tentang nama-nama ini disebut sebagai Teopani atau malaikat suci atau makhluk sorgawi. Ya, jadi itulah yang menunjukkan atau yang sebagai pelaksana atau sebagai utusan daripada Tuhan. Jadi ada malaikat yang berupa tembaga atau perunggu yang membawa alat-alat ukur ya, yaitu tali, kemudian ada tongkat pengukur. Jadi kita bisa melihat ini di dalam ayat 4 bahwa sebegitu terinci ya rencana Tuhan ini untuk memulihkan bangsa ini. Tuhan mengukur setiap bagian daripada bait suci ini, diukur sedemikian rupa dan tidak meleset ya, sedikit pun ya. Jadi tepat, jadi pengukurannya tepat. Ketika kita tidak tepat, maka Tuhan mengetahuinya. Ketika kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan pasti mengetahui apa kekurangan kita. Nah, aplikasinya itulah sebabnya kita harus betul-betul berhati-hati di dalam menata kehidupan ini. Ya, karena secara pemahaman kita di dalam ayat ini, yaitu bahwa bait suci yang dimaksud di sini kalau dalam Perjanjian Baru bukan secara fisik lagi, tapi ini adalah merupakan satu tubuh yang diisi oleh bait suci atau yang diisi oleh firman Tuhan, sehingga bait suci yang dulu dianggap sebagai suatu bangunan, tapi sekarang ini bait suci itu adalah tubuh kita sendiri yang dipenuhi oleh roh kebenaran. Ini sangat penting untuk kita pahami agar kita betul-betul berhati-hati untuk melakukan segala hal di dalam kehidupan ini, agar hidup melalui pikiran kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat dunia, seperti kita ya dipengaruhi oleh pekerjaan atau mungkin harta benda ya, atau mungkin hobi kita. Jadi kita terlena dengan hal-hal duniawi itu, kemudian melupakan kewajiban kita, yaitu untuk berdoa, kemudian membaca firman Tuhan, dan melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita dan lingkungan kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana ketelitian Allah di dalam membangun kembali bait suci ini? Nah, disinilah kita melihat di dalam ayat per ayat, mulai ayat 5 sampai 47.
di dalam pasal 40 ini memang setiap bagian dari bait suci ini betul-betul diukur, ya, mana pelatarannya, mana pintu gerbangnya, atau mana bilik-bilik demi bilik, semuanya diukur. Nah, di dalam aplikasinya kita sebagai bait Allah, Tuhan mengukur setiap hati kita. Mulai masuknya informasi itu sebagai pelataran atau pintu gerbang daripada pikiran dan hati kita, Tuhan sudah tahu semua. Dan bahkan volume daripada hati kita itu atau pikiran kita itu dia tahu. Ya. Kemudian sampai ke bilik-bilik yang paling dalam pun diukurnya, diketahui oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa bersandiwara atau tidak bisa menyembunyikan sedikit pun, ya, dosa yang ada dalam hati kita. Harus kita akui semua. Harus kita terus terang kepada Tuhan bahwa inilah aku, lihatlah Tuhan, bahwa aku banyak berbuat dosa dan seterusnya dan seterusnya. Ini sangat penting, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan mengetahui siapa kita, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, dan apa yang kita lakukan. Ini tentang penjelasan dari bagian ketiga, ringkasan saya, yaitu pertama tadi janji pemulihan di tengah keterpurukan, yaitu ayat 1 dan ayat 4. Kemudian ketelitian Allah dalam membangun kembali bait suci. Ya, bait suci berupa bangunan, ya, di zaman dulu atau yang kita lihat yang terjadi di Yerusalem, di mana bait sucinya dihancurkan kemudian dibangun kembali, dan kita sekarang juga sering merasakan suatu kehancuran di dalam hati dan pikiran kita, namun Tuhan yang setia tetap berusaha untuk membangun, ya, ketika kita sudah mau bertobat. Kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu kehadiran Allah sebagai pusat kehidupan. Jadi ketika Allah hadir, kita akan mengalami satu kehidupan yang baru, ya. Tapi ketika Allah tidak hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami suatu keterpurukan, ya, tidak ada pengharapan, ya, iman kita labil. Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya. Jadi kita tidak bisa terus berdiam diri, tapi tetap kita bersikap, ya, dan tetap mengambil bagian, ya, bagian kerohanian yang tentu masuk ke dalam panggilan Allah sebagai pelayan atau sebagai jemaat. Kita harus menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus menghadirkan Allah di dalam menuntun hati dan pikiran kita melalui Roh Kudus, ya, yang senantiasa dijanjikan dan disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang mau memakai, ya, Roh Kudus ini, yang mau menyiapkan hati untuk kehadiran Roh Kudus ini. Tentu Roh Kudus hadir ketika kita sudah fokus memanggilnya, ya, dan kita akan dituntun dan diarahkan ke hal-hal yang baik sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, satu hal lagi yang mau saya sampaikan, bahwa dulu pada zaman Perjanjian Lama, khususnya di dalam pemahaman